Oke, apa kabar kita semua pada saat ini? Kembali saya doakan kita semua senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu. Melanjutkan video saya sebelumnya tentang hidrolisis garam, dan kita akan membahas part kedua tentang bab hidrolisis garam, yaitu bagaimana cara menentukan pH garam itu sendiri. Langsung saja bersama saya Covino dalam channel Go Tutor Plus. Kita akan membahas hidrolisis garam part yang kedua. Ya, kalau ada soal bagaimana kita menentukan pH dari campuran asam kuat dan basa kuat ya. Seperti kita sudah tahu bahwa pH garam itu didapat dari asam dan basa. Contohnya, kita punya 50 ml NaOH direaksikan dengan 50 ml H2SO4 yang masing-masing sudah ada angka kemolarannya. Nah, ingat teman-teman bahwa kalau ada senyawa basa dan asam atau asam dan basa, itu bagaimanapun wajib direaksikan dulu. Jadi ini nanti menjadi seperti ini ya, dan reaksinya harus disetarakan ya. Saya tidak akan membahas bagaimana penyetaraannya dan bagaimana menghasilkan ini ya, sudah dibahas pada video sebelumnya. Dan ketika kita bicara dengan reaksi, maka reaksi ini harus dijabarkan melalui metode MRS ya. Nggak tahu ini metode apa, pokoknya ini MRS, mula-mula reaksi sisa ya. Nah, ketika kita masukkan dalam metode MRS, yang terjadi di sini harus dirubah dalam mol teman-teman ya. Jadi ini harus dijadiin ke mol. Bagaimana cara mengubah ke mol ya? Jangan lupa mol itu didapat dari molar kali volume ya. Jadi kalau 50 ml kali 0,2 molar, kita akan dapat ini 10 milimol. Sedangkan yang ini kita akan mendapat 5 milimol ya. Nah, ini yang angka ini yang kita masukkan ke sini. Ini 10, ini 5. Nah, sehingga ketika bereaksi kita harus menentukan berdasarkan perbandingan koefisien ya. 2 banding 1 banding 1 banding 2. Berarti ini akan menjadi 10, 5, 5, 10 ya. Ini 10, 5, habis. Nah, ini teman-teman, poinnya di sini ya. Kalau mungkin di bab awal mengenai asam basa, kita juga menjumpai reaksi yang kurang lebih sama. Tetapi bisa jadi yang tersisa adalah basa kuat atau asam kuatnya. Sedangkan di sini itu yang tersisa langsung garamnya. Ini poinnya ya. Jadi kalau tersisa langsung garam dan ini terdiri dari asam kuat dan basa kuat, maka senyawa ini langsung bisa kita bilang sebagai senyawa netral. Jadi kalau senyawa netral, pH-nya langsung sama dengan 7 karena ini senyawa netral ya. Jadi diperhatikan kalau ada soal asam kuat dan basa kuat direaksikan ternyata habis semua, langsung pH-nya 7, nggak usah mikir panjang ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita menemukan campuran asam kuat dan basa lemah ya, misalkan langsung kita mau nyari pH NH4Cl 0,4 molar, diketahui Kb-nya 10 pangkat min 5. Kb pasti punyanya yang lemah ya. Nah, kita harus tahu dulu nih sebelum ngerjain soal ya. Nah, NH4Cl itu asalnya dia itu kan dari NH4OH dengan apa? Dengan HCl, di mana NH4OH itu adalah basa lemah. Sedangkan HCl itu adalah asam kuat. Nah, kalau asam kuat dan basa lemah, maka sifat garamnya akan menjadi sifat asam ya kan? Nah, karena sifat asam, di sini kita akan mencari nilai H+ ya. Rumusnya gampang sekali. Rumusnya itu Kw dibagi Kb dikali molaritas ya. Nah, molaritas ini walaupun cuman M, tapi sebenarnya ini adalah molaritas komponen yang lemah. Jadi nanti saya akan jelaskan di part soal berikutnya ya. Jadi kita di sini akan mencari H+ karena sisanya karena garam ini terdiri dari asam lemah dan asam kuat dan basa lemah ya. Nah, langsung kita masukkan akar Kw 10 min 14, Kb-nya 10 pangkat min 5 ya, kali molar. Molarnya langsung dimasukin 0,4. Nah, di sini akan ketemu angka 4 kali 10 pangkat berapa ini? Min 10 ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Sehingga kalau di akar jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Dengan H plusnya 2 kali 10 pangkat min 5, kita pasti sudah tahu langsung ini bisa menghasilkan pH 5 min log
2 ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan jelas ya. Dan saya akan berikan satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Contohnya adalah ini campuran asam lemah dan basa kuat gantian ya. Nah, ini ada hal yang khusus di sini ya. Nah, kalau kita lihat dari senyawa Ca, CH3COO2, ini ada hal yang khusus. Kalau senyawa ini dijabarkan ya, ini menghasilkan Ca2+ sama 2 CH3COO min. Nah, ini hati-hati. Kalau di sini 0,02 molar, di sini 0,02, di sini 0,04 ya teman-teman, karena ada koefisien 2. Nah, terus di sini ini dia terdiri dari basa kuat dengan asam lemah. Kalau basa kuat dengan asam lemah, pastinya sifat garamnya akan menjadi bersifat basa. Kalau bersifat basa, yang akan kita cari adalah OH-. Ya. Rumusnya mirip dengan tadi, hanya kebalikan saja. Kw per Ka kali molar, molarnya molaritas lemah. Nah, ini akan kelihatan di soal ini. Kalau tadi kita nggak berpikir dengan mengubah angka molaritasnya, ini saya masukkan dulu ya teman-teman ya. 10-14 per 10 pangkat min 5. Nah, di sini ini yang kita masukkan bukan 0,02 nih, tetapi yang 0,04. Ya, karena dia yang dicari adalah komponen yang lemahnya ya. Ini yang jangan lupa. Ya, ini akan menghasilkan angka berapa ini? 4 kali 10 pangkat min 11. Ya. Benar ya, 4 kali 10 pangkat min 11. Sehingga kalau di akar ketemulah 2 kali 10 pangkat min 11 per 2. Kita akan mendapatkan nilai pH 11 per 2 min log 2. Atau kalau nyari pH ya, tadi pOH maaf. pOH-nya akan menjadi berapa ini? 17 per 2 plus log 2. Itu teman-teman ya, perhatikan kalau ada valensi ya, valensi. Dan biasanya valensi itu di soal hanya 1 atau 2 ya. Yang penting kita perhatikan bahwa ini adalah komponen lemah ya. Itu. Nah, yang terakhir adalah ketika kita mendapat pH campuran asam lemah dan basa lemah ya. Contohnya ada pH dari CH3COONH4. Diketahui Ka dan Kb-nya memang karena sama-sama lemah. Memang kalau dia berasal dari komponen sama-sama lemah, kita tidak bisa langsung menentukan itu sifatnya apa. Semuanya akan didasari dari perhitungan ya. Nah, ini berasal dari NH4+ ya, NH4+ kan di situ. Nah, ini komponen lemah, ini komponen lemah ya. Nah, kalau ada komponen lemah dan komponen lemah, ini memang cukup jarang di soal, tetapi ada rumus yang menggambarkan bahwa anggap aja pokoknya kita akan mencari H+. Rumusnya adalah akar Kw kali Ka dibagi Kb. Jadi tinggal dimasukkan aja. Kw itu 10 pangkat min 14 ya kan. Ka-nya sudah diketahui 10 pangkat min 6, Kb-nya 10 pangkat min 5. Ketemulah 10 pangkat min 15. Atau kalau di akar jadi 10 pangkat min 15 per 2. Artinya pH-nya adalah sebesar 15 per 2 atau sekitar 7,5. Begitu teman-teman, ini beberapa contoh tentang menghitung nilai pH dari senyawa yang sudah diketahui garam ataupun berasal dari reaksi asam dan basa. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe channel kami, like dan juga share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video-video yang akan datang.